pandemi COVID-19 tidak terkendali. Berdasarkan data dari WHO, sebanyak 188 negara terkena dampak dari pandemi ini, dengan total kasus sebanyak 27 juta kasus. Salah satu yang terdampak adalah negara kita sendiri, negara Indonesia. Banyak kebijakan yang pemerintah keluarkan untuk meminimalisir penyebaran virus COVID-19 ini. Salah satunya adalah work from home dan karantina wilayah. Kebijakan tersebut cukup efektif untuk memotong penyebaran virus COVID-19. Namun, menurut International Monetary Fund atau IMF, kebijakan tersebut menyebabkan masalah lainnya seperti kelumpuhan atau merosotnya ekonomi pada sebuah negara. Hal ini menyebabkan banyaknya masyarakat yang harus mengalami PHK di kantornya ataupun di perusahaannya masing-masing. Berdasarkan data yang diperoleh oleh Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, diketahui ialah terjadi pemecatan sebanyak 2 juta pekerja akibat pandemi COVID-19 ini. Perkembangan cepat teknologi informasi pada era disrupsi ini dapat menjadi titik balik bagi masyarakat Indonesia untuk dapat memulihkan kondisi ekonomi selama masa pandemi COVID-19. Majunya teknologi informasi dapat memungkinkan setiap orang untuk melakukan berbagai macam kegiatan di berbagai macam kondisi. Oleh karena itu, masyarakat Indonesia harus dapat menggunakan teknologi dengan optimal agar terus dapat berinovasi selama masa COVID-19 ini. Kewirausahaan yang dapat menjadi katalisator pengurangan jumlah kemiskinan dan pengangguran dipandang dapat menjadi solusi utama dalam pemulihan ekonomi selama masa pandemi COVID-19. Dampak yang diberikan oleh kewirausahaan adalah dapat meningkatkan aktivitas perekonomian di suatu daerah dan membuka banyak lapangan kerja. Dunia industri yang mengarah kepada ekonomi kreatif digital mengharuskan setiap orang untuk dapat menggunakan teknologi dengan optimal dalam berwirausaha. Selain itu, penggunaan teknologi yang optimal dalam kewirausahaan dapat memberikan kemudahan setiap orang untuk melakukan kegiatan transaksi jual beli dan kegiatan membuat produk dan berbagai macam aktivitas lainnya yang ada dalam kewirausahaan. Namun sayangnya, manfaat perkembangan teknologi dalam bidang wirausaha belum dapat dimaksimalkan dengan baik oleh masyarakat Indonesia. Masih banyak masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat desa yang belum memiliki dan memahami perkembangan teknologi dalam bidang wirausaha. Padahal, nilai produk dari suatu desa dapat mempengaruhi nilai kemiskinan yang ada di suatu daerah. Dibutuhkannya strategi khusus untuk dapat memecahkan masalah tersebut. Berdasarkan latar belakang tersebut, kami dengan bangga persembahkan esai kami dengan judul Pasar Online Desa, Strategi Pengembangan Kewirausahaan Masyarakat Desa dengan Optimalisasi Digital Marketing, upaya meningkatkan perekonomian selama masa pandemi. Saya Gerald Franciscus. Saya Eliana Priscilla. Dan saya Syifa Nadira. Kali ini kami akan mempresentasikan gagasan dari esai kami. Adapun sistem berjalannya strategi optimalisasi ini yakni sebagai berikut. Yang pertama adalah membuka rekrutmen volunteer yang akan menjadi fasilitator untuk optimalisasi digital marketing di desa yang kegiatan ekonominya terdampak pandemi COVID-19. Dalam tahapan ini, penulis berasumsi bahwa rata-rata mahasiswa telah memiliki pengetahuan mengenai teknologi dan juga digital marketing yang cukup. Ditambah dengan adanya pandemi COVID-19 ini, mahasiswa harus kembali ke rumah masing-masing dan melakukan pembelajaran jarak jauh. Dan tidak sedikit dari mahasiswa tersebut berasal dari desa ataupun kota-kota terpencil. Maka, mereka dapat berkontribusi dengan pemberdayaan masyarakat di daerahnya agar sosialisasi dapat berjalan lebih efektif. Yang kedua, volunteer bersama tim seleksi akan mendata jenis barang atau jasa apa yang akan menjadi keunggulan dari desa tersebut. Dari data yang diterima, maka akan lebih mudah menemukan jenis pemasaran yang sesuai dengan produk yang akan diperjualbelikan.
Dan yang ketiga adalah memberikan pelatihan dan juga memberikan buku panduan serta video marketing profile yang telah melampirkan data-data mengenai platform serta channel digital marketing yang sedang marak atau yang paling update digunakan untuk saat ini. Dan di situ kita bisa melihat platform apa sih yang sedang banyak masyarakat gunakan pada saat ini, apakah TikTok, apakah Facebook, ataukah Instagram, dan juga sebagainya. Selain itu bagaimana captioning yang menarik yang dapat menarik perhatian masyarakat untuk membeli produk yang sedang diperjualbelikan oleh para masyarakat desa yang sedang mempelajari mengenai digital marketing ini. Dan selain itu juga bagaimana caranya menggunakan insight di Instagram, menggunakan SEO, menggunakan SEM dan SMM agar dapat meningkatkan salary dan juga melihat grafik dari perkembangan digital marketing yang sedang masyarakat desa pelajari dan juga terapkan pada produk-produk mereka yang ada di desa. Dan yang keempat adalah bekerja sama dengan pemerintahan serta kantor cabang daerah serta instansi-instansi terkait dengan program pemberdayaan masyarakat menggunakan digital marketing ini. Dalam hal ini, kami dapat bekerja sama dengan pemerintah daerah yang telah memiliki akses internet ataupun mungkin komputer dan juga laptop yang memadai untuk membantu masyarakat desanya dalam mengoptimalisasikan kegiatan digital marketing yang sedang kami sosialisasikan. Dan yang terakhir adalah melakukan pantauan dan juga mengupdate setiap informasi terbaru dari setiap volunteer yang sedang melakukan sosialisasi di daerah masing-masing. Dari tahap ini kami akan terus mengupdate bagaimana perkembangan setiap desa dengan adanya strategi pemasaran digital marketing yang diajarkan oleh mahasiswa yang sedang pulang ke daerah mereka masing-masing. Keempat langkah tersebut merupakan tahapan dari sistem gagasan yang telah penulis rangkai. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa masih banyak masyarakat desa yang belum memahami tentang teknologi internet. Oleh karena itu, penulis juga membuat sebuah program untuk melakukan sosialisasi penggunaan teknologi dalam proses digital marketing kepada masyarakat desa. Pemerintah daerah memiliki peranan yang sangat penting untuk menyukseskan sosialisasi digital marketing. Berdasarkan berita yang dilansir oleh Kominfo, dana desa harus terus dioptimalisasikan untuk meningkatkan infrastruktur jaringan internet. Salah satunya dengan cara terus membangun titik-titik wifi di wilayah tertentu. Hal tersebut dilakukan agar masyarakat dapat dengan mudah mengakses jaringan internet, dapat menghubungkan masyarakat dengan dunia luar yang lebih luas dan meningkatkan pengetahuan serta keterampilan bagi masyarakat itu tersendiri. Dan hal tersebut diharapkan mampu mendorong peningkatan perekonomian di daerah. Salah satu contohnya adalah Desa Ciburial, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Pada desa tersebut banyak sekali objek wisata, namun sayangnya pada saat itu kurang promosi. Akhirnya dibuatlah sebuah situs web yang dinamakan ciburial.desa.id untuk mengembangkan objek wisata sebagai sarana promosi. Akhirnya, situs web tersebut bukan hanya sebagai sarana informasi, tetapi juga sebagai sarana interaksi antara perangkat desa dan masyarakat. Strategi pemanfaatan digital marketing dalam membantu memasarkan dan juga mengoptimalisasikan produk-produk unggulan desa dapat memberikan pengaruh terhadap sektor ekonomi desa. Dan implementasi dari strategi ini juga dapat mempersingkat waktu pendistribusian. Selain itu, dengan adanya strategi ini juga dapat membudayakan adanya ekonomi kreatif yang menunjang digital marketing ataupun teknologi pada sebuah desa, sehingga stigma-stigma mengenai lebih memilih menggunakan kegiatan ekonomi secara tradisional dapat beralih menjadi secara digital, dan hal ini dapat juga sesuai dengan protokol kesehatan yang telah dicanangkan oleh pemerintah. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka diharapkan pengimplementasian strategi pasar online desa dapat menjadi katalisator pengurangan jumlah kemiskinan dan pengangguran yang ada di Indonesia, sekaligus dapat menjadi solusi dalam pemulihan perekonomian di Indonesia selama masa pandemi COVID-19. Sekian penjelasan dari kami dan terima kasih.